Biografi Hippocrates. Hippocrates yang diperkirakan lahir sekitar 460 sebelum Masehi di Pulau Kos, Yunani, muncul sebagai salah satu ikon dalam sejarah kedokteran kuno. Kehidupan awalnya dikelilingi oleh misteri, namun pendidikan medisnya di sekolah kedokteran Kos menjadi dasar bagi perjalanan karirnya sebagai dokter termuka di dunia Yunani kuno. Hippocrates juga disebut sebagai bapak kedokteran, tidak hanya dikenal melalui praktik medisnya, tetapi juga melalui penulisan. Di antaranya terdapat karya-karya terkenalnya, yaitu Corpus Hippocraticum. Salah satu penyampaian paling terkenalnya juga adalah Sumpah Hippocrates, sebuah kode etik medis yang tetap menjadi pedoman moral bagi praktisi kesehatan hingga hari ini. Meskipun sejumlah tulisan diatributkan padanya, interpretasi modern menunjukkan bahwa sebagian besar mungkin berasal dari berbagai penulisan da periode. Wafat di sekitar tahun 370 sebelum Masehi. Hippocrates meninggalkan warisan berharga yang terus mengilhami dan membimbing pengembangan ilmu kedokteran. Biografi Galenus. Galen atau Claudius Galenus yang lahir pada tahun 1924 di Pergamon, Asia Kecil, pemimpin jalan baru dalam perkembangan ilmu kedokteran di Romawi. Pendidikannya yang luas di Alexandria melahirkan seorang ahli medis yang cemerlang, yang kemudian menjadi dokter gladiator di Roma dan mendapatkan pengakuan ratusan judul dan jutaan kata membentuk pikiran integral dalam literatur kedokteran kuno. Karya-karyanya mencangkup penelitian tentang anatomi, fisiologi, farmakologi, dan etika medis. Meskipun beberapa pandangan anatomi Galen kemudian yang dianggap tidak akurat, kontribusinya pada pemahaman fungsi organ dan sistem tubuh sangat berharga. Galen wafat di sekitar tahun 200 Masehi. Galen tetap diingat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Dengan karyanya membentuk dasar ilmiah untuk praktek media di seluruh Eropa dan Timur hingga abad pertengahan. Konsep dasar tipologi kepribadian Hippocrates Galenus. Konsep dasar tipologi ini yang berasal dari Hippocrates dan Galen menciptakan suatu kerangka pandangan yang mendalam tentang hubungan karakteristik fisik, temperamen, dan kesehatan manusia dalam konteks kedokteran kuno. Menurut teori humor Hippocrates, kesehatan seseorang ditentukan oleh keseimbangan dan ketidakseimbangan dari 4 humor tubuh, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Setiap humor diyakini memiliki sifat dan temperamen tertentu, sehingga keseimbangan yang tepat diperlukan untuk menjaga kesehatan. Contohnya, seseorang dengan keseimbangan darah yang baik dianggap ceria dan optimis, sementara ketidakseimbangan atau dominasi humor tertentu dapat menyebabkan perubahan temperamen dan gejala penyakit. Humor juga dianggap berhubungan dengan musim, elemen, dan karakteristik alam lainnya, menciptakan suatu pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi keseimbangan internal seseorang. Galen kemudian memperluas tipologi ini dengan menyertakan konsep organ tubuh tertentu dalam pemahaman karakter utama manusia. Hati dianggap sebagai pusat emosi dan temperamen, paru-paru dikaitkan dengan kecerdasan, dan jantung dihubungkan dengan keberanian. Keterkaitan ini menciptakan suatu tingkatan kompleksitas dalam tipologi, di mana organ tubuh tertentu dianggap memiliki pengaruh dominan terhadap sifat dan temperamen individu. Struktur tipologi kepribadian Hippocrates Galenus. Tipologi kepribadian dalam pandangan Hippocrates dan Galenus didasarkan pada konsep keseimbangan 4 elemen, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam, dan kaitannya dengan karakteristik fisik serta temperamen individu. Meskipun konsep ini sudah dianggap usang dari perspektif ilmiah,
tapi memberikan wawasan tentang cara pandang kuno terhadap hubungan antara tubuh dan kepribadian. Pertama, darah. Karakteristik fisiknya yaitu orang yang memiliki dominasi darah dianggap ceria, aktif, dan optimis. Mereka cenderung memiliki sirkulasi darah yang baik dan warna kulit yang cerah. Temperamen. Individu ini diyakini memiliki temperamen yang seimbang dan kepribadian riang. Kedua, lendir. Karakteristik fisik. Dominasi lendir ini dikaitkan dengan sifat-sifat tenang, santai, dan introspektif. Orang dengan kelebihan lendir ini memiliki kulit pucat dan tubuh yang cenderung gemuk. Temperamen, mereka cenderung lebih pasif, tenang, dan kurang ekspresi secara emosional. Ketiga, empedu kuning. Karakteristik fisik. Orang yang memiliki dominasi empedu kuning dianggap memiliki sifat yang penuh semangat, mungkin eksplosif, dan fisik yang atletis. Temperamen, mereka mungkin memiliki temperamen yang kuat, berani, dan bersikap tegas. Keempat, empedu hitam. Karakteristik fisik. Keseimbangan empedu hitam dihubungkan dengan sifat-sifat yang cenderung melankolis dan pemurung. Mereka mungkin memiliki warna kulit yang lebih gelap. Temperamen individu ini mungkin lebih serius, praktis, dan cenderung introspektif. Kelima, hubungan dengan organ tubuh. Hati dianggap sebagai pusat dengan intelektual dan emosi. Temperamen. Seseorang dengan dominasi hati mungkin memiliki respon emosional yang kuat. Kedua, paru-paru. Paru-paru dikaitkan dengan intelektual dan kemampuan berpikir. Orang dengan dominasi paru-paru cenderung cerdas dan analitis. Jantung. Galen menghubungkan jantung dengan keberanian. Orang yang dianggap memiliki dominasi jantung diyakini lebih berani dalam tindakan mereka. Pribadi sehat dan tidak sehat dari tipologi Hippocrates-Galenus. Dalam teori kepribadian yang diasosiasikan dengan Hippocrates dan Galen, pemahaman tentang kesehatan dan penyakit sehubungan dengan kepribadian didasarkan pada keseimbangan atau ketidakseimbangan. 4. Humoral, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Pribadi yang sehat diyakini memiliki keseimbangan yang baik antara humoral, sedangkan pribadi yang tidak sehat dikaitkan dengan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan temperamen. Berikut pribadi sehat dan tidak sehat terkait Hippocrates-Galenus. Kepribadian sehat dari tipologi Hippocrates-Galenus. Pertama, keseimbangan darah. Ciri-ciri pribadi sehat: ceria, aktif, dan optimis. Dampak ketidakseimbangan dominasi darah dapat menyebabkan hiperaktivitas, ketidakstabilan emosional, dan gangguan tidur. Kedua, keseimbangan lendir. Ciri-ciri pribadi sehat yaitu santai, tenang, dan introspektif. Ketidakseimbangan, kelebihan lendir dapat menyebabkan letargi, depresi, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi. Ketiga, keseimbangan empedu kuning. Ciri-ciri pribadi sehat: penuh semangat, eksplosif, dan karakter yang kuat. Ketidakseimbangannya yaitu dominasi empedu dapat menyebabkan kemarahan berlebihan, agresi, dan gangguan pencernaan. Keempat, empedu hitam. Ciri-ciri pribadi sehat yaitu melankolis, pemurung, dan berpikir mendalam. Dampak ketidakseimbangannya yaitu ketika keseimbangan empedu hitam yang tidak tepat dapat mengakibatkan depresi, kecemasan, dan isolasi sosial.
Kepribadian tidak sehat dari tipologi Hippocrates Galenus. Pertama, diregulasi darah. Ciri pribadi tidak sehat, hiperaktivitas, kemarahan berlebihan, dan insomnia. Dampak kesehatan, risiko gangguan emosional, gangguan tidur, dan masalah perilaku. Kedua, kelebihan lendir. Ciri pribadi yang tidak sehat, letagrari, depresi, dan kesulitan beradaptasi. Dampak dari kesehatan, meningkatkan risiko gangguan mood, penurunan energi, dan masalah motivasi. Ketiga, dominasi empedu kuning. Ciri pribadi yang tidak sehat, yaitu kemarahan berlebihan, agresi, dan gangguan pencernaan. Dampak kesehatan, peningkatan risiko gangguan perilaku, masalah pencernaan, dan tekanan emosional. Keempat, ketidakseimbangan empedu hitam. Ciri pribadi yang tidak sehat yaitu depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Dampak kesehatan, meningkatkan risiko gangguan mental, perubahan mood, dan masalah interaksi sosial. Faktor yang mempengaruhi tipologi Hippocrates Galenus. Tipologi kepribadian Hippocrates dan Galen dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu mencangkup konsep humoral, peran organ tubuh, serta interaksi antara kondisi fisik dan lingkungan. Teori ini menekankan 4 humor tubuh, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam, sebagai dasar-dasar dari kepribadian dan kesehatan. Peran organ tubuh seperti hati, paru-paru, dan jantung juga dianggap memainkan peran penting dalam membentuk temperamen dan karakteristik individu. Selain itu, kondisi fisik dan lingkungan termasuk aktivitas fisik, gaya hidup, dan faktor lingkungan seperti cuaca dan musim dianggap berpengaruh pada keseimbangan humoral. Faktor genetik, pendidikan, dan pengalaman hidup juga diyakini sebagai pengaruh dari perkembangan kepribadian. Pencegahan dan perawatan memegang peranan penting dalam mempertahankan keseimbangan humoral dan mencegah ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan penyakit. Meskipun konsep-konsep ini mencerminkan pandangan klasik yang tidak lagi diterima secara universal dalam ilmu kedokteran modern, pemahaman tentang faktor-faktor ini memberikan wawasan tentang evolusi pandangan manusia terhadap kesehatan dan kepribadian sepanjang sejarah. Biografi Sigmund Freud. Dalam teori kepribadian yang diasosiasikan dengan Hippocrates dan Sigmund Freud, seorang dokter neurologi dan psikoterapis terkemuka yang lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Morphis yang sekarang Pribor, Republik Ceko. Keluarganya pindah ke Wina ketika ia masih muda, dan ibu kota Austria tersebut. Freud mengajar pendidikan medisnya. Setelah lulus negeri dokter pada tahun 1881, ia memulai praktik medisnya dan bekerja di berbagai rumah sakit dan institusi media. Namun, Freud lebih terkenal atas kontribusinya dalam dunia psikologi. Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang mengubah cerita kita memahami pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Ia memperkenalkan konsep struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Selain itu, ia menganggap teori perkembangan seksual mengeksplorasi mimpi sebagai jendela ke dalam isi pikiran bawah sadar seseorang. Freud juga memperkenalkan teknik asosiasi bebas, di mana pasien berbicara secara bebas untuk mengungkapkan pemikiran bawah sadarnya. Salah satu karya paling terkenalnya adalah The Interpretations
of Dreams, artinya interpretasi mimpi, yang diterbitkan pada tahun 1899. Konsep-konsepnya seperti libido, kompleks Oedipus, dan pertahanan diri telah mempengaruhi teori psikologi dan psikoterapi modern. Freud dikenal dengan teori bawah sadar dan psikoanalisis. Namun, hidup Freud selalu tidak mudah. Ia menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker mulut yang parah. Pada tahun 1938, di tengah meningkatnya ancaman Nazi di Australia, Freud dan keluarganya melarikan diri ke Inggris, di mana ia tinggal hingga akhir hidupnya pada 23 September 1939. Freud meninggal di London. Meskipun teori-teorinya telah dikritik dan diperbarui dalam berbagai cara, warisannya dalam pemahaman tentang pikiran manusia dan perasaan tetap relevan dalam studi ilmu jiwa kontemporer. Freud merupakan figur kunci dalam mengali kompleksitas pikiran manusia dan mendalami peran bawah sadar. Konsep dasar teori kepribadian Sigmund Freud. Pertama, struktur kepribadian. Freud mengembangkan model 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Id mewakili dorongan-dorongan dasar dan nafsu individu. Ego adalah aspek yang berusaha menyampai keseimbangan antara dorongan-dorongan id dan realitas. Sementara superego mencangkup norma-norma dan moral internal yang dipelajari. Kedua, tahap perkembangan seksual. Freud mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan seksual dalam masa kanak-kanak, termasuk tahap oral, fokus pada mulut, tahap anal, fokus pada kontrol usus, tahap phalanx, fokus pada organ genital, tahap laten, periode relatif tenang, dan tahap genital, kematangan seksual. Freud meyakini bahwa pengalaman dalam tahap ini mempengaruhi perkembangan kepribadian. Ketiga, teori bawah sadar. Salah satu kontribusi Freud adalah pengenalan konsep bawah sadar. Ia percaya bahwa sebagian besar pemikiran, perasaan, dan dorongan yang mempengaruhi kita di luar kesadaran kita. Banyak masalah psikologis diyakini berasal dari konflik antara isi bawah sadar dan kesadaran. Keempat, proses pertahanan diri. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan diri yang digunakan individu untuk mengatasi konflik atau ketegangan bawah sadar. Beberapa contoh termasuk represi, menghilangkan pikiran atau perasaan yang tidak diinginkan dari kesadaran, proyeksi, mengatribusikan pikiran atau perasaan negatif pada orang lain, dan penyangkalan, menolak kenyataan yang mengancam. Kelima, teori mimpi. Freud menekankan pentingnya mimpi sebagai jendela ke dalam isi pikiran bawah sadar. Ia mengembangkan teknik interpretasi mimpi untuk mengungkapkan makna bawah sadar yang tersembunyi dalam mimpi seseorang. Keenam, teori libido. Freud memperkenalkan konsep libido, energi psikis yang dikaitkan dengan hasrat dan dorongan seksual. Libido diyakini menggerakkan perilaku manusia dan berperan dalam perkembangan kepribadian. Ketujuh, konsep kompleks Oedipus. Freud mengajukan konsep kompleks Oedipus di mata anak mengalami perasaan ceria dan persaingan dengan orang tua yang sejenis kelaminnya. Teori ini menjelaskan dinamika hubungan dalam keluarga dan perkembangan anak-anak. Terakhir, asosiasi bebas. Freud memperkenalkan tidak terapeutik yang dikenal sebagai yaitu asosiasi bebas, di mana pasien dianjurkan untuk berbicara secara bebas tanpa hambatan. Struktur teori kepribadian Sigmund Freud
ada 3. Pertama, id adalah bagian terdalam dari kepribadian, tempat dorongan-dorongan dasar dan naluri individu terletak di id. Ini beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan tanpa memedulikan norma sosial, moral, atau realitas. Id adalah sumber nafsu dan dorongan biologi seperti rasa lapar, hasrat seksual, dan agresi. Contoh, misalnya ketika seseorang merasa lapar, id akan mendorong mereka untuk memenuhi rasa lapar itu tanpa memedulikan apakah saat itu tepat untuk makan atau bagaimana makanan itu didapatkan. Kedua, ego. Ego adalah komponen yang berfungsi sebagai kendali diri atau mediasi antara id dan realitas. Ini berusaha mencapai keseimbangan antara dorongan-dorongan id dan persyaratan realitas eksternal. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, mengintegrasi tuntutan id dengan realitas sosial dan moral. Contoh, ketika id ingin sesuatu yang tidak sesuai dengan norma sosial, ego akan mencoba menemukan cara yang sosial dan moral untuk memenuhi keinginan tersebut tanpa melanggar aturan atau nilai-nilai sosial. Ketiga, superego. Superego adalah komponen moral kepribadian yang menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai yang dipelajari dari lingkungan sosial dan budaya, yang berfungsi sebagai suara hati atau pengawas internal yang memeriksa dan menilai perilaku individu berdasarkan standar moral. Contoh, ketika seseorang menghadapi situasi etis, superego akan menuntut perilaku yang sesuai dengan norma sosial dan nilai-nilai sosial, bahkan jika id atau ego memiliki dorongan atau alasan yang berlawanan. Kepribadian sehat dari teori kepribadian Sigmund Freud. Pertama, ego kuat dan fleksibel. Pribadi sehat ditandai oleh ego yang kuat dan fleksibel. Ego mampu berfungsi dengan baik dalam menyeimbangkan keinginan dengan dorongan id dengan persyaratan realitas eksternal. Ini mencangkup kemampuan untuk menunda kenikmatan, mengatasi konflik internal, dan membuat keputusan yang sesuai dengan norma sosial dan moral. Kedua, keseimbangan antara id, ego, dan superego. Pribadi yang sehat mencapai keseimbangan yang baik antara dorongan-dorongan dasar id dan tuntutan moral superego. Ego berfungsi sebagai mediator yang efektif antara ketiga komponen ini, sehingga individu dapat menjalani kehidupan yang memadukan hasrat pribadi dengan normal sosial. Ketiga, kemampuan mengatasi konflik. Individu dengan kepribadian sehat memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik internal dengan cara yang adaptif. Mereka dapat mengidentifikasi konflik, mencari solusi yang tepat, dan menghindari perilaku yang merusak atau mengancam normal sosial. Keempat, keseimbangan emosional. Pribadi sehat cenderung memiliki keseimbangan emosional yang baik. Mereka dapat mengatasi tekanan dan stres tanpa mengalami gejala kecemasan atau depresi yang berlebihan. Kepribadian tidak sehat dari teori kepribadian Sigmund Freud. Pertama, dominasi id. Pribadi tidak sehat mungkin ditandai oleh dominasi id. Yang kuat ini berarti dorongan-dorongan dasar seperti nafsu dan kepuasan diri seringkali mendominasi perilaku individu tanpa pertimbangan realitas dan nilai moral. Kedua, konflik internal yang intens. Pribadi tidak sehat sering mengalami konflik internal yang intens antara id dan superego. Mereka mungkin merasa bersalah atau bingung tentang perilaku mereka dan kesulitan dalam mengatasi masalah ini. Ketiga, penggunaan mekanisme pertahanan yang malah adaptif. Individu tidak sehat cenderung menggunakan sistem pertahanan yang malah adaptif seperti penyangkalan, koreksi, atau represi untuk menghindari konflik internal. Ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menghadapi masalah atau perasaan yang tidak diinginkan.
Keempat, gangguan kesehatan mental. Keseimbangan antara id, ego, dan superego yang tidak seimbang dalam kepribadian tidak sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan kepribadian.